aman dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator hebat saya, Ibu Aldina Febriani, dan pengajar praktis saya, Ibu Masni Hasibuan, dan saya sendiri, Lestari Simanjuntak, CGB Angkatan 11 Kabupaten Karimun. Adapun tujuan pembelajaran khususnya yaitu CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua guna menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga menghasilkan murid yang memiliki karakter lebih kuat, mandiri, dan bertanggung jawab. Tahapan dalam segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini merupakan praktik penerapan segitiga restitusi untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Adapun pemeran pada video ini merupakan fiktif dan kejadian atau kasus merupakan settingan sebagai referensi penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, seorang murid ketahuan menyontek selama ujian akhir di kelas yang merusak integritas ujian dan tidak adil bagi siswa. Video berikut merupakan penyelesaian masalah kasus pertama dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi, Mak. Selamat masuk, Pak. Terima kasih. Duduk ya. Baik, Kevin. Apakah Kevin tahu tujuan ibu memanggilmu ke sini? Saya tahu, saya telah menyontek saat ujian. Oke, betul, Mak. Terima kasih ya telah meluangkan waktu untuk menemui dan berbicara dengan ibu. Kita perlu membicarakan tentang kejadian menyontek yang terjadi saat ujian kemarin. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Kevin saat ini? Saya merasa sangat bersalah dan malu. Saya mengatakan kepada kamu, Mak, tujuan kita di sini untuk memahami situasi dan bagaimana caranya untuk memperbaiki. Melakukan kesalahan itu manusiawi kok. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting, kita telah menyadarinya dan juga mau berubah. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Kevin menyontek saat ujian? Saya merasa tidak siap mengikuti ujian. Saya berpikir dengan menyontek saya bisa Menyontek itu merusak integritas ujian namanya, dan itu tidak adil bagi siswa lain yang telah berusaha untuk jujur. Ya, kalau ditanya apa pendapat Kevin tentang dampak dari tindakan Kevin pada teman-teman pada saat ujian itu? Saya sekarang mengerti, Bu, bahwa tindakan saya tidak adil dan merugikan teman-teman saya sudah berusaha keras. Saya menyesal dan saya tidak akan mengulangi Baik. Sekarang ibu sudah mengerti ya alasan Kevin kenapa menyontek dan sudah menyesalinya. Sekarang kita akan membicarakan tentang keyakinan kelas kita. Menurut Kevin, keyakinan kelas kita yang mana yang Kevin langgar? Saya telah melanggar keyakinan kelas, yaitu bersikap jujur. Iya benar. Bagaimana menurut Kevin? Apa yang bisa Kevin lakukan untuk memperbaiki situasi ini dan menunjukkan bahwa Kevin menyesal atas tindakan Kevin?
akan membantu Kevin meningkatkan kemudian melakukan tugas tambahan juga menunjukkan tanggung jawab Kevin. Apakah Kevin merasa tindakan ini cara yang tepat untuk memperbaiki situasi dan belajar dari kesalahanmu? Bagus ya. Jadi kita sepakat ya Nak ya. Kevin akan mengikuti bimbingan tambahan dan juga tugas tambahan. Terima kasih atas kerjasamanya Nak. Ibu akan memantau kemajuanmu dan berbicara lagi dalam beberapa minggu ke depan untuk melihat ya. Ibu, terima kasih. Oke, ya. Silakan. Kasus yang kedua, seorang murid sering mengejek teman sekelasnya dengan kata-kata yang menghina di depan teman-teman mereka. Perilaku ini membuat temannya merasa tidak nyaman dan tertekan. Berikut merupakan video penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi, Bu. Selamat masuk dulu ya. Aina, apakah Aci tahu kenapa Ibu memanggil Aci ke sini? Saya tahu kemarin saya mengejek teman saya di sekolah. Nah, terima kasih ya telah meluangkan waktu untuk menjumpai Ibu. Jadi kita perlu mendiskusikan perilaku Aci kemarin terhadap sekolah, terutama ejekan yang Aci lakukan. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Aci sekarang? Saya agak malu. Ya, Ibu menghargai kebenaran. Tujuan kita di sini itu untuk memahami situasi dan mencari solusi yang terbaik. Melakukan kesalahan itu manusiawi kok. Itu juga pernah melakukan kesalahan, walaupun ini kita menyesali dan menyadari dan kita juga mau berubah. Oke, baik Kak, kalau boleh tahu apa yang membuat Aci sampai mengejek seperti itu? Karena saya merasa karena mengejek saya seperti itu, tapi rupanya itu membuat saya tertekan. Kebenarannya tidak benar. Ya benar, jadi ejekan yang Aci lontarkan itu membuat Destia merasa tidak nyaman, ya, dan dia merasa tertekan. Jadi ini juga mempengaruhi suasana kelas dan hubungan Aci dengan teman-teman Aci yang lain. Nah, menurut Aci, apa dampak dari tindakan Aci tersebut terhadap Destia dan juga kelas kita secara keseluruhan? Saya membuat Destia sembuh dan akan mengulangi teman-teman lain saya benar-benar bisa. Baik, sekarang Ibu sudah mengerti alasan Aci mengejek Destia dan juga Aci sudah menyesali. Sekarang kita akan membicarakan tentang keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas mana yang Aci langgar? Keyakinan kasih sayang pada saya menghormati orang lain. Nah, sekarang bagaimana menurut Aci? Apa yang bisa Aci lakukan untuk memperbaiki situasi ini dan menunjukkan bahwa Aci menyesal atas tindakan Aci? Langkah-langkah itu terdengar sangat mudah, meminta maaf secara langsung kepada Destia dan juga terlibat untuk mempromosikan kerjasama. Itu akan memperbaiki hubungan Aci dengan teman-teman. Apakah Aci merasa tindakan ini sudah adil dan tepat untuk memperbaiki situasi? Bagus ya. Jadi kita sepakat ya Nak ya. Nanti Aci minta maaf kepada Destia yang berpartisipasi dalam kegiatan kerjasama. Karena terima kasih ya atas kerjasamanya. Kita akan memantau perkembangan ini dan berbicara lagi beberapa minggu ke depan untuk melihat perkembangan. Ya? Oke, Setelah melaksanakan langkah-langkah segitiga restitusi tersebut, berikut tanggapan dari murid. Perkenalkan, saya Kevin Ko, salah satu murid kelas 6 SDN Menengah 4 Induk. Pada kasus tersebut, saya telah menyontek saat ujian. Saya sangat senang karena Ibu Lestari menyelesaikan kasus saya dengan baik dan tidak marah sama sekali. Sehingga saya berjanji tidak mengulangi lagi dan akan mengikuti bimbingan serta tugas tambahan untuk menunjukkan tanggung jawab saya. Terima kasih Ibu Lestari, semoga sukses selalu. Nama saya Gelsi dipanggil Aci. Saya salah satu murid kelas 6 SDN 004 Koridor.
Pada kasus tersebut, saya sudah mengedit teman saya Destia sehingga Destia merasa tertekan. Sehingga saya dipanggil Basari menyelesaikan kasus saya tersebut. Saya sangat senang dan nyaman karena Ibu Lestari menyelesaikan kasus saya dengan baik dan tidak marah sama sekali. Saya berjanji tidak mengulangi dan akan meminta maaf dengan Destia dan terlibat dalam kegiatan kerjasama untuk memperbaiki hubungan dengan teman lain. Terima kasih Bu Lestari, semoga sukses ke depan. Demikian video kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.